apa kabar nih? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, siapa yang September nanti udah sekolah offline? Nah, semoga September nanti juga bisa sekolah minggu offline ya, karena biar bisa ketemu bareng, beribadah bareng, dan bermain bareng. Wah, jadi gak sabar ya. Nah, mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ayo kita berdiri. Teman-teman, mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kepada kami anak-anak sekolah minggu. Sehingga hari ini kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, semoga Tuhan sembuhkan, dan sedang berduka, semoga Tuhan hiburkan. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar kami dapat memuji nama-Mu dan belajar firman-Mu hari ini dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu setiap hari. Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan, berkaitlah ya Tuhan, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Kiranya firman tersebut dapat tumbuh di dalam kami dan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Terang bagi jalanku.
Halo, salam merdeka. Gimana? Kalian masih merasakan suasana kemerdekaan dong? Iya, seperti Kakak Lisa. Kakak Lisa lihat nih, di belakang Kakak Lisa ada bendera merah putih. Karena Kakak Lisa masih merasakan suasana kemerdekaannya. Yuk sekali lagi ya, salam merdeka. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Yuk kita kepalkan tangannya, kita salam merdeka ya. 1, 2, 3, salam merdeka. Nah, Kakak Lisa kangen sekali sama kalian. Kalian apa kabarnya di sana? Pasti sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Nah, sekarang Kakak Lisa mau ajak kalian untuk mendengarkan cerita Alkitab. Yuk disiapkan Alkitabnya, kita sama-sama mau membaca Alkitab dan mau belajar tentang firman Tuhan. Sudah siap? Sudah dong tentunya. Oke, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita agar kita menjadi anak yang tidak sombong. Apa? Benar, tidak sombong. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita supaya kita menjadi anak yang tidak sombong. Yuk sekarang kita buka ya sama-sama Alkitabnya. Kita buka dari Lukas 14 ayat 1 dan dilanjutkan Lukas 14 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Oke, Kakak Lisa ulangi ya. Lukas 14 ayat 1 dan dilanjutkan di Lukas 14 ayat 7 sampai dengan ayat ke-14. Kakak Lisa sudah buka. Kakak Lisa bacakan ya. Oke. Lukas 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang kita baca sama-sama dari Alkitab. Nah, di sini diceritakan oleh Tuhan Yesus mengenai kita harus belajar rendah hati. Apa sih rendah hati? Ya, tadi kita baca ya, kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Kalau tadi perumpamaan yang
diberikan oleh Tuhan Yesus adalah tentang kalau misalnya kita diundang ke pesta perkawinan. Siapa yang pernah ke pesta perkawinan? Oh, pasti semuanya udah pernah ya. Atau ke pesta ulang tahun. Nah, kalau ke pesta-pesta itu Tuhan memberikan perumpamaan, kalian jangan duduk paling depan, tapi kalian duduk di belakang saja. Itu menunjukkan kerendahan hati, karena siapa tahu yang mengadakan acara sudah menyediakan tempat yang paling depan itu untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang memang sudah menjadi pilihan yang diundang oleh yang mempunyai acara tersebut. Jadi nanti jangan sampai yang kita sudah duduk di depan ternyata akhirnya silakan duduk di belakang karena di sini ada untuk tamu undangan yang lain. Nah, kan jadi malu ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan cerita itu supaya kita ingat bahwa kita tuh nggak boleh langsung sok-sokan atau sombong-sombongan atau meninggikan diri. Karena ketika kita meninggikan diri atau kita menjadi sombong, akhirnya kita malah direndahkan. Seperti yang tadi dicerita di perumpamaan, akhirnya yang duduk paling depan sama yang punya acaranya dibilang apa? Coba tolong duduknya di belakang ya. Nah, kan jadi malu ya. Nah, seperti itu Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita belajar untuk rendah diri, untuk pada akhirnya nanti kita ditinggikan. Karena kalau kita meninggikan diri, malah akhirnya kita direndahkan. Nah, adik-adik, Kakak Lisa mau kasih satu video yang menceritakan tentang dua pohon. Nah, di pohon tersebut adik-adik nanti bisa lihat siapa sih pohon yang sombong dan siapa sih pohon yang tidak sombong atau rendah hati ya, bukan rendah diri. Yuk kita sama-sama saksikan ya videonya. Pohon yang sombong. Suatu hari di sebuah hutan, ada sebatang pohon sangat besar yang tumbuh tepat sekali di pinggir hutan. Pohon tersebut berdaun sangat lebat dan sangat kokoh. Ia adalah satu-satunya pohon yang masih tersisa selama bertahun-tahun. Sementara pohon-pohon yang lainnya sudah mati karena kehujanan dan kepanasan. Karena hal itulah membuat pohon ini sangat sombong. Setiap kali penduduk hutan meminta bantuan kepadanya, ia selalu menolaknya. Pohon besar, matahari sungguh sangat menyengat. Bolehkah aku berteduh sebentar saja? Aku sudah kelelahan terbang, ujar burung kenari. Sementara yang diajak berbicara hanya tertawa dengan congkak. Tidak, kenari, jika kau hinggap di rantingku dan meninggalkan kotoranmu, itu akan membuatku terlihat kumal dan bau. Sebaiknya cepat kau pergi kemari. Cepat kau pergi sana kenari, pergi. Ujar pohon besar dengan sombong. Kancil yang tidak berada jauh dari pohon besar mendengar percakapan mereka dan mendatanginya. Hei pohon besar, bagaimana rasanya kok berada di cuaca panas seperti ini? Tanya Kancil. Rasanya sangat sejuk, Cil. Aku mempunyai daun yang lebat sehingga aku tidak dapat merasakan panas. Aku pun mempunyai akar yang dapat menjangkau sungai sehingga aku tidak pernah kehausan. Mau kemana kau, Kancil? Jawab pohon besar sekaligus bertanya. Aku akan pergi ke hutan seberang. Namun, tiba-tiba kakiku terkilir. Ujar Kancil berpura-pura kesakitan karena terkilir. Pohon besar hanya terdiam dan tidak mempunyai niat untuk menolongnya. Wahai pohon besar, bolehkah aku berlindung di sini sebentar saja? Tanya Kancil.
Tidak, Cil. Kau cari saja pohon yang lain, ujarnya tegas. Mendengar hal tersebut membuat Kancil sangat kesal. Ia pun langsung berjalan menuju hutan dan menemui ulat. Kancil meminta bantuan kepadanya untuk memberikan pelajaran kepada pohon besar sombong itu. Akhirnya, ulat pun memanggil teman-temannya dan langsung berbondong-bondong mendatangi pohon besar dan memakan dedaunan pohon besar itu. Sementara pohon besar berteriak-teriak mengusir para ulat dari tubuhnya. "Hei kalian, pergilah! Jangan berani-beraninya memakan daunku. Pergi sana kalian, pergi. Jauh-jauh dari tubuhku, pergi sana, pergi," ujar pohon besar berusaha mengusir mereka. Tenanglah pohon besar. Daun pun sangat enak sekali. Aku akan menghabiskannya, ujar salah satu ulat. "Lihatlah pohon besar. Sekarang kau tidak dapat sombong lagi," ujar Kancil tertawa. Sementara pohon besar merasa malu karena sudah bersikap sombong. Namun, ia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa ketika daunnya dimakan oleh segerombolan ulat. "Kau memang benar, Cil. Aku menyesal sudah bersikap sombong. Tolong maafkanlah aku, Cil. Maafkan aku," ujar pohon besar menyesal. Sejak saat itulah pohon besar berubah menjadi ramah kepada seluruh penghuni hutan. Banyak sekali binatang yang menyukainya karena pohon besar berubah menjadi sangat baik. Nah, gimana videonya? Seru kan? Adik-adik bisa lihat di sana. Ada 2 pohon. Pohon yang satu ini pohon yang sombong sekali. Aku gak mau ditempatin sama lebah. Aku gak mau ditempatin sama burung-burung. Aku gak mau ditempatin sama binatang-binatang yang mau tinggal di pohon ini. Ya kan? Sedangkan yang satu lagi, dia merasa bahwa dia diciptakan untuk menjadi berkat. Berkat buat lebah, berkat buat burung. Mereka bisa tinggal di sana, membuat sarang di sana. Dan pada akhirnya tadi apa? Karena dia melihat ada penebang ya adik-adik ya. Ada penebang yang mau menebang pohon. Nah, dia melihat penebang pohon ini melihat, oh pohon yang ini ada burungnya, ada tempat buat hewan-hewan di sana. Wah, ini kayaknya sayang, jangan dipotong, jangan ditebang. Ini aja nih, pohon yang ini bagus nih. Pohonnya tidak dipakai buat apa-apa. Dan pada akhirnya mau dipotong ya. Nah, begitu ya ceritanya adik-adik. Ternyata siapa yang sombong menjadi direndahkan seperti yang tadi kita baca sama-sama di Alkitab. Siapa yang meninggikan hati malah direndahkan. Sedangkan yang merendahkan hati akhirnya ditinggikan. Wah, cerita hari ini luar biasa. Tuhan Yesus mau memberikan teladan buat kakak Lisa juga dan buat adik-adik yang ada di rumah untuk kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang tidak sombong. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh sombong, bahwa apa yang kita miliki saat ini, mungkin adik-adik pernah atau kadang kita merasa, oh aku lebih pintar, aku lebih cantik, aku lebih hebat, aku lebih punya semuanya. Akhirnya kita menjadi sombong. Kita lupa bahwa yang memberikan semua talenta itu, yang memberikan semua berkat itu adalah dari Tuhan Yesus. Jadi kalau semuanya itu dari Tuhan Yesus, apa kita masih boleh sombong? Nggak boleh ya. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus memberikan kita berkat, memberikan kita talenta, memberikan kita banyak sekali anugerah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kita tidak menjadi sombong, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi hari ini kita belajar untuk
tidak sombong dan menjadikan semua yang Tuhan berikan, karunia, talenta, berkat, anugerah, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa membagikan berkat itu? Supaya kita menjadi anak yang tidak sombong itu? Mau tahu? Kakak Lisa kasih contoh ya. Kita boleh adik-adik kalau di sekolah pilih-pilih nggak temennya? Ayo, siapa yang di sekolah pilih-pilih temennya? Aku maunya temenan sama yang cantik-cantik aja, atau yang ganteng-ganteng aja. Aku nggak mau sama yang jelek. Aku mau temenannya sama yang pinter-pinter aja. Aku nggak mau temenan sama yang nggak pinter. Buat apa? Boleh nggak sih kayak gitu? Nggak boleh ya. Nah, karena tadi kita sudah belajar untuk menjadi anak yang rendah hati dan menjadi berkat buat banyak orang, mulai saat ini kalian ingat kalau kalian mau berteman, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, atau di gereja, kalian tidak boleh pilih-pilih teman ya. Berteman dengan siapapun juga. Berteman dengan mereka yang cantik ataupun kurang cantik, mau berteman dengan yang pintar atau yang tidak pintar atau kurang pintar, bukan tidak pintar ya, semua di sini pintar-pintar. Kalau mau belajar pasti kalian menjadi anak yang pintar ya kan? Jadi kita tidak boleh pilih-pilih sama yang ini aja, aku nggak mau sama yang ini. Atau aku mau bertemannya karena ini masih suasananya suasana kemerdekaan ya. Kakak Lisa jadi ingat kadang kita milih, aku mau berteman sama yang satu agama aja yang agamanya Kristen, kalau yang nggak Kristen aku nggak mau. Atau aku mau bertemannya sama yang suku Jawa aja deh, nggak mau tuh kalau yang suku-suku lainnya. Atau aku mau sama yang temanku yang dari suku Batak aja, atau suku mana lagi lah, pokoknya yang sama kayak aku, kalau yang lain aku nggak mau. Nah, nggak boleh seperti itu ya, karena kita sama-sama satu bangsa Indonesia. Jadi semuanya adalah sama, mau dia sukunya apapun itu, mau itu agamanya apapun itu, tetap kita berteman dengan siapapun juga. Tidak boleh pilih-pilih ya. Jadi kita belajar rendah hati dengan tidak sombong dengan cara berteman dengan siapapun. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain, misalnya tadi kan Kakak Lisa cerita ya, bahwa Tuhan memberi kita talenta, Tuhan memberi kita berkat. Adik-adik kan pasti Kakak Lisa tahu nih, adik-adik ada yang pintar bernyanyi, pintar bermain gitar, pintar main drum, atau pintar main piano, atau pintar main apa? Ya betul, main bulu tangkis, atau bola basket, atau apalagi ya, sepak bola. Wah, semua tuh kalian pasti jago-jago ya. Atau kalian pintar dalam pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Wah, pokoknya kalian luar biasa hebatnya. Nah, itu semua berkat dari Tuhan. Kalian tidak boleh membuat itu menjadi sombong, tapi buatlah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Contohnya, kalau ada teman kita yang kesulitan dalam pelajaran di sekolah, kalian boleh loh membantu. Ayo sini aku bantuin, aku bisa matematika. Atau aku bisa bahasa Mandarin, mau gak kita belajar sama-sama? Itu boleh menjadi contoh yang baik, yang seperti yang tadi Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan mau talenta kita, kepintaran kita dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Atau kalian punya talenta bernyanyi, kalian bisa memuji Tuhan dengan memuji Tuhan pada saat di sekolah minggu, atau tampil di gereja memberi persembahan pujian, atau kalian mengiringi pada saat ibadah. Itu juga merupakan talenta yang bisa kalian gunakan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama orang yang mendengarkannya. Itu tadi contohnya udah 2 ya. Terus banyak lagi hal-hal yang bisa kalian lakukan, yang Tuhan ingin kalian lakukan seperti yang difirmankan pada hari ini. Oke,
Kakak rasa semuanya jelas ya. Kita mau mulai hari ini, mau berjanji. Kakak Lisa juga berjanji, tidak mau sombong, mau menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Ingat ya, rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu nggak pede. Sedangkan kalau rendah hati itu seperti Tuhan Yesus ya. Jadi anak yang rendah hati dan mau menjadi berkat buat banyak orang dengan semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Oke, janji ya. Kita kan anak Tuhan Yesus, kita mau menjalankan firman Tuhan dengan baik. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga kalian bisa menjalankan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Sebelum menutup ibadah hari ini, Kakak Lisa mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan kepada kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan untuk kami belajar menjadi anak yang tidak sombong. Kami belajar untuk rendah hati dan kami belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Semua yang Tuhan berikan pada kami, berkat, talenta, karunia, dan anugerah, itu semua mau kami pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami dan berkati kami untuk bisa melakukannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik sekali. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan salam merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Ayat hafalan diambil dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Halo adik-adik, gimana firman Tuhan yang disampaikan Kakak Lisa hari ini? Kakak yakin adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati, ramah tamah, lemah lembut, sabar, suka menolong dan berbagi kepada sesama dan orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Oh ya adik-adik, kalau adik-adik hendak berbagi kepada sesama, yuk kakak ajak adik-adik untuk belajar membuat hantaran buatan tangan adik-adik sendiri dengan bahan yang murah dan dengan cara yang mudah, namun hasilnya cantik dan enak sekali. Apa itu? Kita mau membuat super soft and delicious cocktail silky pudding. Kayaknya seger dan yummy ya. Ayo kita mulai. Pertama, tuangkan 1 saset agar-agar yang plain warna putih bening ke dalam panci. Kemudian tuangkan 100 gram gula pasir, 1000 ml susu full cream, dan 400 ml air. Tambahkan 2 saset atau 80 gram susu kental manis dan 1/4 sendok teh garam. Mulailah menghidupkan kompor dan aduk perlahan semua bahan puding dalam panci sampai mendidih dan matikan kompor. Tuangkan bahan puding yang sudah mendidih ke dalam cup dan dinginkan. Mulailah mengiris-ngiris buah sebagai garnish di atas puding, yaitu buah kiwi, buah stroberi, anggur hitam, dan anggur hijau, atau boleh buah apa saja yang adik-adik suka. Hiaskan buah-buah potong tadi di atas puding yang sudah dituang di cup. Tambahkan juga buah kaleng sesuai selera. Kemudian tuangkan sup koktail secukupnya di setiap cup. Bisa juga menggunakan jus orange,
mangga, atau markisa. Tutup cup dengan rapat dan dinginkan di dalam kulkas. Super soft and delicious cocktail silky pudding yang cantik sudah siap disantap. Begitu lembut dan lezat. Untuk hantaran ke tempat teman atau saudara, kemaslah puding dalam box seperti ini. Cantik bukan? Tara! Puding siap dihantarkan. Teman dan saudaramu pasti menyukainya. Selamat mencoba! Ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah teman-teman, bagaimana ibadah hari ini? Kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan saling membantu serta mengasihi saudara dan teman-teman kita ya, supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang kita sudah di penghujung ibadah, kita akan tutup ibadah kali ini. Sampai bertemu lagi ya di ibadah minggu depan. Oh iya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
diciptakan unik. Setiap kita pasti berbeda. Kita punya karakter dan panggilan sendiri, tak dapat dibandingkan dengan yang lain. Jangan rendah diri, jangan tinggi hati, jadilah rendah hati. Fokus pada hidup kita sendiri, kembangkan potensi